Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan memasuki bab 6, yaitu materi tentang teorema Pitagoras. Kelas 8 semester 2. Diharapkan setelah menyaksikan tayangan berikut, peserta didik dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras, menuliskan teorema Pitagoras untuk sisi-sisi segitiga siku-siku, dan menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika kedua sisi lain diketahui. Penggunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada bidang arsitektur seperti ini, sebuah jembatan yang melalui sungai. Nah, kemudian ada tali penyangganya. Nah, ini dia membentuk segitiga siku-siku. Kemudian masih dalam bidang pertukangan juga untuk membangun sebuah gedung atau perumahan, maka dia harus membuat segitiga siku-sikunya. Nah, kemudian ketika membuat ukuran tangga ya yang miring nih, kemiringan tangganya, dia mau landai atau curam. Kemudian juga pada piramida yang di Mesir nih ya, ada segitiga siku-sikunya juga. Kemudian mengukur tinggi tiang bendera seperti ini, tinggi tiang bendera, tinggi pohon ya, dan sebagainya. Pengertian teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berlaku untuk segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring disebut juga hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Ini ada segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di titik C. Garis AB atau yang disebut juga dengan garis C merupakan sisi miring atau hipotenusa karena berada di seberang sudut siku-siku ya. Nah, ada di seberang sudut siku-siku. Jadi sisi miring ini tidak diapit oleh sudut siku-siku ini ya. Nah, kita lihat di sini apabila ada tanda seperti ini ya, garis AB, garis BC, dan garis AC, atau dengan lambangan cukup satu huruf saja, garis C, garis A, dan garis B. Nah, maka ini kita bisa membuat rumusnya seperti ini. Nah, ini ya, C atau garis AB adalah sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku ABC yang tadi dimaksud. Nah, kemudian, ini penulisan rumusnya adalah ini ya. Kuadrat sisi miring, ya karena ini garisnya C yang miring ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, seperti ini. Atau garis AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya. Tetapi rumus ini tidak menjadi patokan karena nanti pada soal kadang hurufnya diganti ya, bukan menggunakan ABC lagi, bisa jadi PQR, KLM dan sebagainya. Jadi kita harus mengetahui pengertian teorema Pitagoras itu sendiri untuk membentuk rumus. Berikut adalah contoh yang pertama. Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Tuliskan hubungan ketiga sisi-sisinya berdasarkan teorema Pitagoras. Kita lihat segitiganya ya. Ada dua soal di sini. Nah, yang pertama adalah segitiga dengan panjang sisi P, panjang sisi R, dan panjang sisi Q. Nah, kita lihat bentuknya tidak sesuai dengan yang tadi pertama ya. Nah, tadi segitiganya gambarnya tegak lurus. Nah, ini posisinya sudah diubah. Tadi yang dimaksud ya. Nah, dari gambar ini kita membuat hubungan ketiganya atau membuat
rumus teorema Pitagorasnya. Oke, bagaimana? Pertama, kita harus mengetahui dulu manakah yang merupakan sisi miringnya atau hipotenusanya. Nah, ternyata sisi miring atau hipotenusanya adalah sisi yang berada di seberang tanda siku-siku, yaitu adalah sisi Q. Sehingga kita bisa menjawab tadi kan sisi miring kuadrat ya, berarti Q kuadrat sama dengan jumlah kedua sisi siku-siku lainnya yang dikuadratkan. Berarti P kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, seperti ini ya untuk yang pertama. Selesai. Nah, sekarang kita jawab yang kedua, ya, yang B. Bagaimana dengan segitiga siku-siku yang berikut ini? Kita membuat rumus teorema Pitagorasnya. Kita lihat mana sisi miringnya, yaitu adalah X. Kenapa? Karena dia berada di seberang tanda sudut siku-siku. Sehingga kita dapat tuliskan hubungan ketiganya adalah X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Nah, seperti itu ya menjawabnya. Contoh yang kedua, perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Tentukan panjang sisi B. Kita lihat di sini segitiga siku-siku dengan ukuran sisinya adalah B 15 cm dan 17 cm. Sekarang kita menentukan dulu manakah yang merupakan sisi miringnya. Betul, sisi miringnya adalah yang berada di seberang tanda siku-siku ya, yaitu 17 cm. Kemudian bagaimana sekarang kita mengerjakannya? Kita tulis dulu sisi miringnya dikuadratkan. Berarti 17 kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat artinya 17 kali 17, yaitu dapatlah 289. Ya, 289. Sama dengan B kuadrat ditambah 15 pangkat 2 adalah 15 kali 15, yaitu 225. Nah, yang ditanya adalah B kuadrat, sehingga B kuadrat sama dengan 289 dikurangi 225. B kuadrat sama dengan 64. Pangkat 2 ketika pindah ke ruas kanan, menyeberangi tanda sama dengan berubah menjadi bentuk akar. Sehingga B sama dengan akar 64. Jadi B sama dengan akar 64 adalah 8. Karena satuannya cm, jadi kita tulis cm. Nah, ini ya, sudah didapat bahwa panjang sisi B adalah 8 cm. Oke. Berikut adalah contoh yang ketiga, di mana ada sebuah mercusuar mempunyai tinggi 24 meter dan ada petugas yang berada di puncak mercusuar. Di sini dia melihat dua buah kapal, yaitu kapal A dan kapal B. Jarak pandang petugas ke kapal A adalah 30 meter. Jarak pandang petugas ke kapal B adalah 40 meter. Maka tentukan jarak kapal A ke kapal B. Jadi jarak dari kapal A ke kapal B ini. Nah, di sini kita melihat bahwa ada dua segitiga siku-siku. Yang pertama adalah segitiga siku-siku yang kecil nih, mercusuar, jarak dari mercusuar ke kapal A dan sisi miringnya 30 meter. Ya. Segitiga yang kedua adalah segitiga siku-siku yang besar.
dari mercusuar, kemudian jarak dari mercusuar ke kapal B. Nah, kemudian dengan sisi miringnya adalah 40 meter. Baik ya. Sekarang kita bagaimana cara menjawabnya? Kita beri tanda dulu ya, karena ini tidak ada hurufnya. Jarak dari mercusuar ke kapal A kita namakan dengan C ya. Nah, ini jaraknya kita kasih nama C. Ya, seperti itu. Kita kasih nama C aja. Kemudian jarak dari mercusuar ke kapal B kita kasih nama D. Ya. Nah, terus sekarang langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan jarak D dulu ya. D dulu. Nah, berarti ini segitiganya adalah yang 24 meter, kemudian sisi miringnya 40 meter, dan ini jaraknya adalah D ya. Berarti kita pakai yang sisi miringnya 40 meter. 40, maaf ya, 40 pangkat 2 sama dengan 24 kuadrat ditambah D pangkat 2. 40 kuadrat adalah 40 kali 40 yaitu 1600 sama dengan 24 kuadrat adalah 24 kali 24 yaitu 576 ditambah D pangkat 2. Yang ditanya adalah D-nya ya. D pangkat 2 sama dengan 1600 dikurangi 576. Berarti D pangkat 2-nya sama dengan 1024. Berarti D-nya adalah akar dari 1024. Berapakah akar dari 1024? Dapatlah 32. Nah, karena ini satuannya meter berarti 32 meter. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah kita mencari ukuran sisi pada segitiga yang kecil nih. Mercusuar, dari mercusuar ke kapal A dan sisi miringnya 30. Berarti kita mencari nilai C ya. Gimana caranya? Berarti 30 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah C kuadrat. 30 kuadrat adalah 900. 24 kuadrat sama ya. Ditambah C kuadrat. Nah, mencari C-nya berarti C kuadrat sama dengan 900 dikurangi 576. C kuadrat ya sama dengan 324. Sehingga C sama dengan akar dari 324, yaitu 18. Karena satuannya meter berarti 18 meter. Ya, kita sudah dapat sampai di situ. Ya, panjang D-nya 32 meter, panjang C-nya adalah 18 meter. Pertanyaannya jarak kapal A ke kapal B. Berarti tinggal dikurang saja. D dikurangi C, yaitu 32 meter dikurangi 18 meter sama dengan 14 meter. Nah, ini ya. Jadi jarak kapal A ke kapal B adalah 14 meter. Seperti itu. Nah, semoga dapat dipahami ya. Baik.
Oke ya, ini materinya silakan untuk dipelajari. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu.